المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الآية. وقال أيضا: أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. صدق الله العليم وصدق رسوله النبي حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarram, pengurus masjid atau Jakarta Islamic Convention JIC Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati kesepuhan kita Pak Ustadz Abah Ike, saya nyebutnya Abah Ike. Beliau masih semangat, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatid, para huzzaz, ibu-ibu yang selalu tampil semangat pada hari ini, mudah-mudahan terus mendapat semangat, terus cinta kepada Allah dan Rasulnya melalui kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita dari rumah masing-masing, yuk luruskan niat kita, innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Ibu dan niat pun dari rumah. Kalau belum, yuk kita luruskan niat kita dari rumah ke sini semata-mata karena Allah. Ke sini semata-mata kita bukti taat kepada Allah. Pada hari ini kita melaksanakan kajian duha di Jakarta Islamic Center. Mudah-mudahan setiap langkah kita dari rumah masing-masing menuju ke masjid ini, mudah-mudahan setiap langkahnya menjadi kifarat terhadap dosa-dosa kita, dan setiap langkahnya akan menjadi amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah keharibaan junjungan kita, dialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa pada para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, termasuk kita selaku umatnya, mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bu, udah kenal dengan saya? Dulu yang pernah bulan Ramadan tahun lalu, masih ingat gak? Pernah kita mengisi masjid yang sana ya. Perkenalkan, nama saya Fahru, hanya 5 huruf. Ini pemberian orang tua. Kira-kira menurut ibu saya asli orang mana? Hah? Orang Arab. Ada yang nyebut saya orang Arab, ada yang menyebut saya orang India, ada yang menyebut saya orang Pakistan, ada yang menyebut saya orang luar kota. Sebenarnya aslinya saya orang mana? Ada yang menebak? Saya asli orang Sunda, Bu. Abdi di Sukabumi. Ayah orang Sukabumi ini dia. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam hadis Rasul, man ahabba ayyubsaghalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ingin panjang umurnya, Bu, alhamdulillah insyaallah, yang 50 tahun bisa 60 tahun, bisa 80 tahun insya, tapi dalam keadaan taat kepada Allah. Di samping umur panjang, barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, ingin dimudahkan rezekinya, Bu, alhamdulillah kalau mau ke sini pagi-pagi sudah dapat air, alhamdulillah. Tadi udah dibagiin permen, alhamdulillah. Itu rezeki. Tapi kalau belum dimakan, belum tentu itu menjadi rezeki kita.
yang masuk ke dalam mulut kita itu baru rezeki. Sebetulnya yang namanya rezeki itu bukan hanya sekedar harta dan kekayaan, tapi kesehatan itu adalah rezeki yang paling sangat berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Betul apa tidak? Kalau kira-kira ibu kalau nggak sehat bisa nggak datang ke sini? Bapak bisa datang ke sini nggak? Karena kita sehat dalam keadaan fit, jalan kaki pun sampai ke sini. Inilah berkat. Kalau tidak sehat, dikasih makan daging yang enak pun kira-kira enak apa enggak? Dulu di Sunda begitu, Bu. Kalau biasa makan sama teri, sama lalapan, kalau udah habis sakit dibeliin apa? Dibeliin daging sama ibu kita. Tahu lagi sakit, kasih makanan yang enak pun kadang-kadang nggak enak. Allah cabut kenikmatan rasanya. Tapi kalau kita dalam keadaan sehat, walaupun makan dengan sambal goang, walaupun kita makan dengan teri, walaupun kita makan dengan lalapan, alhamdulillah bisa masuk ke dalam perut kita karena sehat. Ibu kaya raya, punya mobil, ya, rumah yang bagus. Kira-kira kalau ibu di rumah sakit kira-kira enak apa enggak? Kalau bapak bolak-balik ke rumah sakit kira-kira enak apa enggak? Walaupun di rumah sakit dikasih makanan-makanan yang bergizi, tapi enggak nafsu, enggak enak. Kenapa? Allah cabut kenikmatan sehatnya. Walaupun hartanya banyak, uangnya banyak, tapi kalau sakit walaupun ditanggung BPJS kayaknya tidak enak kita di rumah sakit. Betul enggak, Bu? Makanya dengan bersilaturahmi Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur yang panjang, Allah berikan rezeki. Maka hendaklah kita terus merawat, merajut, mengikat tali silaturahim. Baru 5 menit. Saya agak serak-serak bahasa, Bu. Saya guru. Kemarin walaupun besok masuk, saya udah seminggu udah masuk, mempersiapkan guru-gurunya juga. Alhamdulillah talim ada juga. Itu hebatnya guru, Bu. Ngajar di kelas juga, ngajar di masjid juga. Alhamdulillah. Ibu al-madrasatul ula. Ibu adalah merupakan madrasatul ula, sekolahnya yang paling pertama. Madrasatul ula. Baik, kita supaya tidak melantur, kita masuk ke tema kita. Kajian kita pada hari ini adalah bagaimana kita totalitas ketaatan kita kepada Allah. Kemarin ada embel-embelnya kurban dan lewat, tapi sedikit nanti ada hubungannya karena kita masih bulan Dzulhijjah. Ya. Sebagai dalil nakli ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Yang disuruh di sini siapa? Orang-orang yang beriman. Insya Allah kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang beriman. Maka spesialis dia mendapatkan seruan perhatian dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ati Allah, taatilah Allah. Bagaimana kita cara mentaati Allah? Dalam dalil Al-Quran yang lain Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Wa'budullah, sembahlah Allah. Jadikan Allah satu-satunya adalah sebagai Tuhan kita, sebagai Rabb kita. Saya yakin kita sudah mengakui Allah. Kapan, Bu? Saya tanya, Ibu pernah percaya kepada Allah dari mulai sejak kapan? Ada yang tahu? Apakah sejak Ibu sejak lahir? Apakah Ibu sejak di TK? Atau sama orang tua? Ayo, sejak kapan? Kita diperkenalkan kita kepada Allah. Bahkan sumpah kita, kesaksian kita kepada Allah ketika manusia di dalam perut berusia 120 hari 4 bulan. Kalau di Sunda 7 bulan dan paling bagus itu 4 bulan. Kenapa?
Karena ketika 4 bulan, ingat, ketika penciptaan manusia terdiri dari 2 unsur. Yang pertama adalah unsur materi, yang kedua adalah unsur immateri. Dikit-dikit bahasa akademik ya Bu. Apa-apa. Gimana unsur materi kita? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Bahwa Allah menciptakan manusia dari saripati tanah. Siapa beliau? Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua, ketika Nabi Adam sendirian di surga enak apa tidak? Tidak. Walaupun serba gak kekurangan, makanan ada, semua ada, tinggal Allah berikan. Tapi dia gak enak sendirian, maka minta kepada Allah agar dia diberikan teman. Yang pertama bapak-bapak duluan di surga tuh, di Adam. Tapi bapak-bapak gak enak kalau sendirian. Maka Allah meminta, Nabi Adam meminta kepada Allah untuk berikan teman. Siapa temannya Bu? Siti Hawa. Siti Hawa itu diciptakan Allah dari mana? Dari rusuk tulangnya bapak-bapak manusia. Makanya jangan ya, bapak-bapak itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an rajul. Setiap kamu ada pemimpin. Pemimpin yang paling pertama itu bapak-bapak. Bapak-bapak. Kalau sudah berdua secara biologi udah ada sperma dan spermatozoon menghasilkan janin, itu dari status imani 40 hari Bu. Dalam Al-Quran sama menjadi apa? Darah. Dari darah menjadi apa? Daging. Maka ketika 120 hari, apa yang diajarkan Bapak Ibu dapatkan di biologi dulu, Bapak Ibu pernah belajar? Itu sama dengan Al-Quran. Maka masuklah ruh yang kedua, unsur immateri. Apa unsur immateri? Ruh. Wa nubihu birruh. Allah meniupkan sebagian ruhnya. Jadi ruh kita itu ruh siapa Bu? Allah. Maka terjadilah dialog antara manusia dengan Allah. Dan Allah bertanya kepada kita, Alastu birabbikum? Alastu birabbikum? Apakah kau meyakini bahwa aku ini adalah Rabbmu? Kata Allah. Qalu bala syahidna. Maka seluruh janin pada saat itu ia percaya dan yakin mengakui bahwa Allah adalah Rabbnya. Maka seluruh janin yang Allah ciptakan sama-sama punya Tuhan. Siapa Tuhannya? Allah. Tapi kenapa? Ketika kita lahir keyakinan berbeda-beda. Dalam hadis Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Tapi tergantung orang tuanya, apakah dia akan dijadikan Yahudi, Nasrani dan Majusi. Kita bersyukur kepada Allah, orang tua kita muslim, kita alhamdulillah muslim. Jadi kita kapan Bu mulai syahadatnya percaya kepada Allah? Ketika kita 120 hari berada di dalam perut seorang ibu. Maka di situ sudah sempurna antara unsur materi dan unsur immateri. Maka di situ sudah mulai kehidupan yang sempurna keduanya. Maka nggak boleh ada aborsi. Kalau udah aborsi berarti itu adalah pembunuhan. Nauzubillah. Tuh Bapak Ibu. Maka oleh karena itu keyakinan kepada Allah, ketaatan kepada Allah dimulai dengan keyakinan kita. Kita bersyukur tadi alhamdulillah orang tua kita sebagai orang mukmin dan muslim. Coba kita historis ke belakang, gimana dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu tahu Nabi Ibrahim dilahirkan dalam satu keluarga yang ayahnya adalah seorang pembuat patung. Dia adalah seorang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sana dihadapi ulil amri yang namanya Raja Namrus yang sangat zalim. Sehingga dia sama kayak seperti Fir'aun, dia dengan kekerajaannya, dengan kekuasaannya seolah-olah dia tidak menghargai Tuhannya sendiri, bahkan dia mengaku anna rabbukumul a'la. Dia mengaku sebagai Tuhan.
manusia ngaku sebagai Tuhan, kira-kira zalim apa tidak? Zalim. Tapi karena Allah punya rencana, walaupun Raja Namrud dia bermimpi dalam mimpinya bahwa ada satu manusia yang akan mengobrak-abrik kerajaannya, seorang laki-laki, maka di situ ada hukum namanya hukum rimba, Bapak Ibu. Barang siapa yang saat itu melahirkan bayi laki-laki maka harus dibunuh. Walaupun Azar dia adalah orang yang kufur kepada Allah, tapi tetap dia sayang gak kepada anaknya? Sayang. Maka akhirnya apa? Dengan diam-diam itu bayi yang baru lahir yang bernama Ibrahim dibuang ke hutan. Maka dia berada di dalam sebuah gua. Coba kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau ada bayi di dalam gua gak dikasih susu, kasih minum, kira-kira bisa hidup apa enggak? Secara alamiah tidak. Tapi ini adalah merupakan rencana Allah, planning Allah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berada di dalam sebuah gua dengan dia mengisap jari, apa namanya ini, ibu jarinya, jempol. Maka jangan kaget kalau anak-anak suka begini ya. Dengan mengisap itu maka dia bisa berlangsung kehidupannya, dan Allah memerintahkan malaikat untuk membimbingnya. Dan pada suatu malam bagaimana Ibrahim melihat, oh ini ada bintang, jangan-jangan ini Tuhan. Pernah dengar Bu historisnya seperti itu? Tuhannya, bintangnya hilang, masa Tuhan hilang, kata Ibrahim gitu kan. Begitu juga tiba-tiba ini lebih gede cahayanya seperti ini yang namanya bulan. Jangan-jangan ini Tuhannya. Tiba-tiba menghilang juga. Begitu bangun dari pagi, matahari terbit di sebelah timur. Wah, ini cahayanya lebih terang. Jangan-jangan ini Tuhan. Ternyata ketika sore kok hilang, masa Tuhan hilang? Kata siapa? Ibrahim alaihi salam. Maka akhirnya Allah memberitahu bahwa yang namanya Tuhan itu bukan bintang, bukan bulan, bukan matahari, tapi Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi serta isinya, itulah Tuhanmu. Maka Nabi Ibrahim terkenal dengan Bapak Tauhid. Bapak Tauhid. Bapak bagaimana perjuangan beliau dalam rangka mencari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu keyakinan harus ditanam di dalam hati kita. Kalau timbul dengan keyakinan, maka harus timbul yang kedua dengan ketaatan kita kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam pun telah membuktikan ketaatannya. Bukan hanya sekedar harta dan kekayaannya dia berikan, tapi bahkan keluarganya sekalipun dia demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dia berikan. Maka ketika kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dan jadikan Allah sebagai Rabb kita kembali, wa'budullah, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kita berbuat syirik. Nih dekret Allah. Dekret itu apa? Ketetapan Allah di dalam Al-Quran. Sembahlah aku, sembahlah Allah, kata Allah. Kalau engkau sudah menyembah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, janganlah kau berbuat syirik. Apa itu syirik, Bu? Syirik itu adalah menyekutukan Allah. Dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada animisme, kepada benda-benda, Bu. Animisme, dinamisme, bahwa itu mempunyai kekuatan-kekuatan di dalamnya. Itu yang akan merusak imannya. Ketika kita sudah beriman kepada Allah, satu kali kita berbuat syirik menyekutukan Allah, maka semuanya nilai ibadah kita nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik adalah merupakan dosa yang sangat besar. Dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru
ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lainnya. Jangan sekali-kali kita ke dukun minta paranormal kayak gitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, itu khawatir. Kenapa? Habis loh amal ibadah kita. Dan di dalam surat Al-Bayyinah jelaskan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang-orang kafir, ahlul kitab dan orang-orang musyrik itu adik kakak. Adik kakak. Binari jahannam, dia akan masuk ke dalam neraka jahannam khalidina fiha abada, selama-lamanya Bu. Nauzubillah. Ya, hati-hati, jaga keyakinan kita kepada Allah, syahadat kita kepada Allah, taat kepada Allah. Itu adalah merupakan ujian yang harus kita lakukan. Justru yang paling berat ujian itu adalah ketika kita disuruh taat kepada Allah. Kalau ujian musibah mah gampang Bu. Ketika musibah ya, Allah berikan ujian pada kita, pasti Allah berikan jalan keluar bagi kita. Tapi ketaatan kepada Allah banyak banget, embel-embelnya banyak banget, gangguan-gangguannya seperti apa? Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihnya, maka apa yang terjadi? Iblis selalu menggodanya. Tapi kalau keteguhan hati, keimanan, godaan apapun itu tidak akan menjadi masalah. Insya Allah menjadi istiqomah kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Janganlah kita berbuat syirik, menyekutukannya. Syirik yang terkecil apa Bu? Al-a'malu li ahlin nas bahwa musyrikun. Beramal karena ingin dilihat manusia, itu termasuk syirik Bu. Kadang-kadang kita salat duha blak kayak gitu kan. Kadang-kadang jam 2 malam kita bangun, kita salat duha gitu kan. Update status ya gitu biasa kita Bu. Ya, tapi kalau ini talk syiar Islam melalui YouTube, alhamdulillah yang lain bisa melihat. Yang terpenting kembali kemana Bu? Innamal a'malu binniyah. Kembali kepada niatnya, kita bukan niat pamer, tapi niat syiar. Siapa tahu yang mendengar di YouTube tersebut gak bisa hadir ke sini, beliau bisa mendengarkan dan bisa untuk menjalankannya. Kan pahalanya alhamdulillah. Hal-hal yang baik di-share dapat kebaikan. Tapi kalau yang hoak di-share, keburukan dapat dosa. Gimana caranya begitu? Kalau udah di-share gitu, gimana mengutusnya? Tidak tahu kan? Maka jadikan medsos kita sebagai syiar Islam untuk taat kepada Allah. Silakan Bapak Ibu, di medsos kita ada Facebook, isilah dengan hal-hal tausiah yang terbaik. Siapa tahu orang yang baca tersentuh. Status kita silakan isi dengan hal-hal yang baik. Ada snack video juga, isi dengan hal yang baik. TikTok gitu kan. Jangan goyang. Isilah dengan tausiah, hal-hal siraman yang baik. Jadikan media sosial bagi sarana dakwah buat kita semua ya. Insya Allah ketika nanti ditanya pertanggungjawaban di hadapan Allah, media sosial itu adalah isinya semuanya adalah syiar-syiar Islam dan akan membawa kebaikan buat kita semua menjadi amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Ati Allah. Yang kedua, wa ati'ur rasul. Kita hanya 3 ya Bu ya, waktunya juga 40 menit baik ya. Ketaatan kita kepada Rasul, Bapak Ibu, antara Allah dan Rasul itu satu paket, tidak boleh dipisah-pisah. Karena syahadat kita satu paket. Coba lihat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya saat ini Nabi Muhammad. Kalau zaman dulu, zaman Nabi Isa ya Isa Rasulullah. Tapi saat ini kita berada di umat Rasulullah SAW, maka satu syahadat yang pertama yang disebut dengan syahadat tauhid. Apa itu syahadat tauhid?
persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua adalah syahadat Nabi. Keyakinan kita percaya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau satu saja kita percaya kepada Allah tapi kita tidak percaya kepada Rasul, maka termasuk inkar sunnah. Inkar sunnah, apalagi nabinya nabi baru, nabi modern. Banyak kan kemarin di zaman Nabi Muhammad aja setelah orang Rasulullah banyak akun nabi seperti Al-Musailamah Al-Kadzab. Kalau di Indonesia ada Al-Musyaddiq. Jangan-jangan yang baru ada juga lagi. Ya, nabi baru. Itu akibat apa? Akibat keyakinan yang tergoyah. Kalau Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, maka satu paket kita pun harus meyakini kepada baginda Rasul. Allah mempunyai Dusturul Muslimin. Apa itu Dusturul Muslimin? Undang-undang dasar umat Islam. Apa? Al-Qur'anul Karim. Yang terdiri dari berapa? Juz? 30 juz. Ada berapa ayat yang terkenal? 6.666. Itu yang buat seperti masih seperti itu. Ada 114 surat. Itu wahyu Allah yang diturunkan kepada baginda Rasul. Ingat, Al-Quran itu ada yang sifatnya ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat. Maka untuk menyempurnakan penjelasan daripada Al-Quran, maka kita harus percaya kepada Rasul. Rasul maka adalah mempunyai hadis, sunnah. Apa yang dilakukan oleh Rasul, apa yang dipraktikkan oleh Rasul, apa yang diucapkan oleh Rasul, itu adalah menjelaskan dari Al-Quranul Karim. Oh, saya mah ke Al-Quran saja. Banyak bu ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran. Maka bagaimana prakteknya? Lihatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka satu paket ketika kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Maka di dalam Al-Quran, ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Kenapa ada waw ataf di sana? Ya, waw di sini adalah wajib. Ketika taat kepada Allah, wajib kita taat kepada Rasul. Apa yang diucapkan oleh Rasul yang menjadi sunnah qauliyah, apa yang dipraktikkan oleh Rasul itu menjadi sunnah af'aliyah, dan apa yang menjadi ketetapan Rasul itu adalah menjadi sunnah taqririyah. Dipanjang lagi nih kalau kita bahas, tapi minimal itulah ketaatan kita pada Allah. Jadikan Rasulullah sebagai uswah kita, sebagai teladan kita, bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul itu tiada lain adalah merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Bapak Ibu, kita lihat di dalam Al-Quran. Kalau kita hanya percaya kepada Allah, niat dalam Al-Quran ada gak dalam bab wudu? Ada gak? Tertib ada gak? Dalam Al-Quran itu hanya 4: membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Gak ada niat. Tapi yang ada adalah di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya ya, para ulama kita, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Yang ulama bagaimana yang pewaris para nabi? Para ulama yang betul-betul dia katakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Yang betul-betul ulama tidak melihat untuk kejabatan, tidak melihat untuk kekayaan. Kadang-kadang kan balelong, dikasih jabatan aja ngomongnya lain lagi. Dunia elektronik gak bisa dibohongin, Bu. Begitu kita lihat ke belakang, apa yang omongkan sekarang di belakang lain berbeda. Betul gak lihat seperti itu? Gak bisa kita dibohong. Yang awalnya wow gitu kan, banyak kritis dan sebagainya, dikasih jabatan beda, ya, dikasih kekuasaan beda, kasih uang beda. Yang betul itu apa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama yang benar-benar pewaris para nabi,
Yang hak dia katakan hak, yang batil dia katakan batil. Gak ada remeng-remeng, Bu. Inilah yang perlu kita contoh para ulama, karena dalam hadis ad-dunya bustanun, dunia ini diibaratkan sebuah kebun. Tazayyanat bi khamsyati asya. Kebun ini akan terasa indah, terlihat indah apabila dihiasi dengan 5 perkara. Yang pertama apa? Ilmul ulama, ilmunya para ulama. Bapak Ibu, kita kan sekarang nggak bisa langsung nggak kepada Nabi, nggak bisa kan? Ya dulu sahabat arba'ah khulafaur rasyidin yang langsung, jangankan kita kepada Nabi, kita ke makam Nabi aja belum ada yang pernah, baru ke Raudhah doang. Betul apa enggak? Ada yang sudah belum? Mudah-mudahan bisa haji dan umrah ya Bu ya. Minimal ke sana. Tapi kita yakin walaupun kita tidak bertemu dengan Nabi, para ulama warasatul anbiya, melalui beliau dengan keilmuannya bisa sampai kepada kita. Insya Allah sadarnya akan sampai. Ilmu ulama wa adlil umaro. Dunia ini akan indah kalau kita para umaronya adil. Ya tadi Bapak Ibu, ini masuk wa ulil amri minkum. Kita pun wajib mentaati ulil amri. Ulil amri yang bagaimana yang wajib kita taati? Minimal dia mentaati apa yang dicontohkan kepemimpinan Rasulullah. Apa? Ada 4 sifat. Yang pertama, ulil amri yang sidik, benar, tidak pembohong. Ya Bapak Ibu, karena apa? Biasanya kalau diawali dengan kebohongan, kesininya kan bohong. Bapak Ibu pernah sekali bohong, pasti kesulitannya bohong. Karena apa? Kebohongannya untuk menutupi kebohongan. Ya tadi Nabi, alaikum bisidaqi, hendaklah kamu berbuat jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, kebaikan itu akan membawa ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hendak kita berbuat jujur, kalau udah jujur pasti akan membuat kebaikan. Kebaikan itu akan bawa surga. Surga di sini, di akhirat insya Allah surga. Di dunia apa? Kebaikan, kesejahteraan, ketentraman. Ya. Dan apabila wa innar razula, dan apabila seseorang ya wa yataharrus sidqa, senantiasa berbuat jujur. 1 kali jujur, 2 kali jujur, 3 kali jujur, maka jujurnya akan menjadi habit. Apa itu habit, Bu? Kebiasaan. Kalau udah jadi kebiasaan, gak bakalan berani bohong. Ya. Hatta yuktaba indallahi siddiqo. Kalau kita konsisten dengan kejujurannya, maka Allah akan mencatat kita menjadi orang yang jujur. Insya Allah. Di sini jujur sekali Bu ya. Kalau dikasih uang belanja, jangan sekali-kali Bapak Ibu umpetin. Lebih baik jujur. Kalau mau minta ya minta jujur. Ya. Karena mulai dari rumah tangga, kalau Bapak Ibu sudah mulai ngumpetin, ntar dari kerjaan mulai ngumpetin. Akibatnya apa? Korupsi di mana-mana. Nauzubillah. Yang kedua, kebalikan jujur apa? Bohong. 5 menit lagi Pak Haji ya. Tanggung. Bohong. Kenapa bohong? Fa innal kadiba yahdi ilal fujur, karena kebohongan itu akan membawa kemaksiatan. Ya, wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kebohongan itu akan membawa ke neraka. Kalau sekali bohong, 2 kali bohong, maka untuk lebih kebohongan. Nar di sini adalah siksaan, jangankan di akhirat, di dunia pun sudah mulai sengsara Bu. Akibat apa? Bohong. Wa innar razula, dan apabila seseorang layak dibu selalu berbuat bohong. Ingat, hatta yuktaba indallahi kadzaba, maka Allah akan mencatat dia menjadi orang pembohong. Maka catat Bapak Ibu, pemimpin yang bohong jangan dipilih. Kita harus memilih pemimpin yang sidik, yang sudah terbukti kenyataan, yang peduli dengan kita. Jangan gara-gara 100.000 Bapak Ibu sengsara 5 tahun. Ya, sidik,
tablik menyampaikan aspiratif apa yang ada di masyarakat, segera hal-hal yang segera manfaat, yang segera urgent, pemimpin itu harus sigap dong gitu. Ya, kenapa kita di sini? Saya tadi terdengar, sorry ya, ini kebakaran masjid ini sudah lama. Kenapa tidak dipedulikan? Kita orang kaya kok Indonesia. Seharusnya segera, ini adalah kegiatan umat yang tentunya dijamin oleh Undang-Undang pasal 29 ya, untuk melaksanakan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Saya tahu Bu, saya guru PKN. Ya, seharusnya pemimpin yang baik itu segera dibangun, segera diselesaikan. Kalau gak mampu, serahkan kepada umat. Banyak kok umat yang kaya, betul apa enggak Bu? Saya suka sedih ngebangun masjid, nyair-nyair di sana, padahal orang kita banyak yang kaya. Lu pengusaha-pengusaha masa gak mampu? Yang inspiratif, cepat mendengar apa yang dikeluhkan masyarakat. Nah itu yang dipilih ya Bu, insya Allah. Saya nggak melihat partai, saya nggak melihat apapun. Itu keyakinan Bapak Ibu, ngaji ya, amanah. Pemimpin itu Bapak Ibu berat pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu pemimpin, setiap pemimpin bertanggungjawaban. Saya sendiri aja bagaimana mempertanggungjawab nih? Mata akan meminta pertanggungjawaban kita, tangan kita ini baru sendiri. Kalau kayak saya dan Pak Ike udah punya keluarga, tambah pertanggungjawaban siapa? Istri, anak. Ibu juga jangan salah, anak minta pertanggungjawaban. Menjadi ketua RT kalau tidak aspirasi, tidak amanat, tidak sidik, berat bertanggungjawaban. RT 40 kakak loh. Setiap tinggi menjadi seorang camat, kalau dia tidak amanah, tidak sidik, berat bertanggungjawaban. Semakin tinggi jawab, semakin tinggi jabatan, pertanggungjawaban semakin berat. Ada yang menjadi anggota DPR Bu, mudah-mudahan amanah ya. Saya gak apa-apa, harus kita berpolitik, harus. Kalau enggak siapa yang akan ada di dalam kita? Lu apa enggak? Apalagi menjadi seorang gubernur, presiden, 280 juta. Kalau tidak amanah, pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pemimpin yang adil tadi ini, yang amanah, yang patonah, insya Allah di dunia pun dia mendapat perlindungan dari masyarakatnya. Betul apa enggak? Betul, dihargai, dihormati. Apalagi di akhirat, ketika di Yaumul Mahsyar, ketika pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lihat presiden, gubernur, kita aja pemimpin, ingat tuh ya. Apalagi kalau mau pilih yang betul, yang sidik, yang amanah, yang patonah, dan yang tablik. Itulah wa ulil amri minkum yang harus kita taati. Mudah-mudahan dengan kita mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentaati Rasulnya, dan yang realitas sekarang adalah mentaati pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang bijaksana, pemimpin-pemimpin yang amanah, yang demokratis, yang kita pilih kepercayaannya, yang betul-betul memperhatikan rakyatnya. Insya Allah dunia ini akan menjadi indah. Ilmul ulama wa adlil umaro ya, wa ibadatul ubad ya. Doanya para hamba-hamba Allah yang setiap malam terus berdoa. Jangan lupa, kita doakan diri sendiri, doakan keluarga, doakan untuk bangsa dan negara kita ini. Itu minimal adalah merupakan bagian dari jihad kita ya. Wa amanatut tuzal, di mana amanahnya para pelaku ekonomi ya, pelaku ekonomi yang jadi CEO, direktur dan sebagainya, yang punya perusahaan, yang benar-benar mementingkan rakyat ya. Kemudian juga wa nasihatul muhtarifin. Kalau kita tidak menjadi pelaku ekonomi, ya kitalah disiplinnya para karyawan kita. Insya Allah dunia akan menjadi indah dengan kita mentaati Allah, Rasul, dan ulil amri. Mungkin di sini dulu cukup Bapak Ibu. Hari ini mungkin bila ada yang perlu ditanyakan dipersilakan sebentar ini. Cukup ya Pak. Terima kasih Sakai. Ini dulu ya. Ibu masih
Masih dengar? Ibu-ibu masih dengar? Apa sudah ngantuk? Nah, tadi yang terakhir itu kira-kira cerita soal apa? Hah? Cerita soal memilih pemimpin. Wah. Jangan lupa Bu ya, tadi memilih pemimpin yang ya Bu ya. Barangkali ada ibu-ibu. Kenapa ada barangkali dari ibu-ibu yang ingin meminta penjelasan? Ya, nggak apa-apa Ibu, walaupun tidak langsung ke konteks ceramah, bisa juga ditanyakan karena kita siap menjawab apa saja yang mau tanyakan. Kalau nggak PR-in ya. Ada yang mananya kawan? Belum ada? Ada. Ustaz, Perkenalkan dulu Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Namanya siapa dulu Ibu? namanya Haji Rosnani. Haji Rosnani. Rostani ya. Ya. Mau tanya, kalau wirid yang baik yang bisa disebut nama Allah dan Nabi Muhammad, apa tuh Pak Ustaz? Jadi yang baik ya. Oke. Ya, itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kajian tadi Ustaz mengatakan bahwa tidak boleh kita mengatakan kekurangan orang seperti kita menjelekkan. Tetapi kalau ini memang dia benar-benar kurang dan supaya yang akan datang tidak mungkin terusan kita kena gitu, seperti pemerintah banyak kan kurangnya, banyak jeleknya. Nah, kita sebut-sebutin supaya orang tahu, teman-teman kita tahu, jangan kamu milih yang begini ya, nantinya kita akan memberikan terus seperti ini. Nah, ini dosa nggak ini? Oke, nanti ya. Ibu siapa namanya? Alhamdulillah. Haulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau bertanya Pak Ustadz, masih berkaitan dengan kurban Pak Ustadz. Kan kalau sapi itu maksimal untuk 7 orang. Nah biasa kita kan patungan untuk orang beli 1 sapi. Lalu bagaimana jika di antara 7 orang itu uangnya masih diragukan kehalalannya Pak Ustadz? Apakah mempengaruhi pahala yang orang lainnya itu Pak Ustadz? Kan masih barengan sapinya. Itu aja pertanyaan Pak Ustadz. Penjelasannya. Wassalamualaikum. Keraguan uangnya ya. Tidak 3 pertanyaan Ustaz dapat diberikan jawaban tausiah. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin saya akan coba ya Bapak Ibu untuk membahas ini. Saya tidak merasa saya paling bisa gitu Bapak Ibu. Saya yakin di sini hebat-hebat semua. Tapi karena saya yang di depan, berarti saya yang menjawab Bapak Ibu. Yang pertama, pertanyaan dari Hajah Ibu Rostani ya, yaitu tentang wirid yang baik Bapak Ibu. Wirid aurat ya, wirid aurat. Memang wirid atau aurat yang baik adalah yang betul-betul dicontohkan oleh baginda Rasul. Yang salah satunya yang dilaksanakan setelah sholat Bapak Ibu ya. Terserah, saya tidak membahas perbedaan mau sir mau itu masing-masing punya dalil Bapak Ibu ya. Tidak menyalahkan seperti itu ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah yang dicontohkan oleh Nabi bahwa setiap kita habis sholat itu jangan kayak gujrang-gajrong gitu. Ada gajrong apa? Salam langsung pergi. Sangat disayangkan kembali. Kenapa? Yang pertama, setelah kita sholat minimal kita membaca istighfar 3 kali. Bagusnya itu adalah 70 kali. Sab'ina marratan. Memang dosa kita aja 3 kali atau berapa kali? Dosa kita aja banyak. Tapi sebenarnya tidak ada batasan, sebanyak mungkin kita terus
beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal setelah sholat, bagusnya setiap ingat Bapak Ibu. Itu bagian zikir. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kita terus ingat kepada Allah, dengan beristighfar itu bagian dari zikir kita kepada Allah, insya Allah hati kita akan tenang. Kita bahas sampai sholat dulu aja Bu ya. Minimal istighfar Bapak Ibu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ketauhidan Bu itu. Ya, dan membaca insyaallah tauhid kita. Makanya cari maknanya Mbak. Kemudian Allahumma ajirna minan nar, itu doa supaya kita terhindar daripada api neraka. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka yaudus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabaraka rabbana wa alayka ya dal jalali wal ikram sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Atau ada Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mudja ila al manata wa la rada liman kadajat bil kazat kayak gitu kan itu ya Bapak Ibu. Kalau insya Allah tuh biasakan. Kemudian membaca apa? Trikul. Tahu trikul? Surat Al-Ikhlas namanya Kulhu, Al-Falaq, An-Nas. Pahalanya besar Bu. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali aja sama dengan khatam Al-Quran. Tapi barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Insya. Kenapa? Pentingnya surat Al-Ikhlas berhubungan dengan tauhidan kita kepada Allah, berhubungan dengan keyakinan kita kepada Allah, dan insya Allah kita terhindar daripada kemusyrikan. Qul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad, Allah adalah yang esa. Allahu samad. Allah ada tempat meminta, jangan meminta kepada selain Allah. Meminta kepada selain Allah apa tadi Abu? Syirik, menyekutukan Allah. Ya, lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan hanya kepada Allah lah kita semuanya, apapun kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang menandinginya kehebatan kulhu ya Bapak Ibu. Kok pahala baik ya Bapak Ibu. Ada hadisnya itu Bapak Ibu. Setelah trikul apa? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العليم. Ini ayat-ayat tadi adalah merupakan bagian ayat ruqyah. Ruqyah, pengobatan dalam Islam Bapak Ibu namanya ruqyah syar'iyah. Insya Allah dengan Bapak Ibu membaca trikul, membaca ayat kursi, karena itu adalah firman Allah. Karena Al-Quran huwa syifa'ul linnas, Al-Quran itu obat buat kita semua. Maka barang siapa yang membaca ayat kursi setelah dia sholat, maka Allah ampuni dosanya antara waktu sholat yang satu dengan sholat berikutnya. Hebat kan tuh? Hebat. Kayaknya habis sholat jangan tempat lari. Habis itu baca apa? Tasbih. Subhanallah. Sunnahnya tasbih menghitung Allah memberikan jari. Dalam jari ini setiap jari ada berapa? 3. Ya, 3. Ini jari 3. Berarti kalau satu tangan ini ada 5 jari, berapa jumlahnya? 15. Ini 15, 30. Subhanallah, subhanallah. Nabi memang pakai jari. Mau pakai tasbih apa-apa masalah ya. Kita pakai jari. Subhanallah, subhanallah. Ini mudah diringankan Bapak Ibu. Tasbih, ya, ucapan yang mudah diringankan tapi berat timbang amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Hamdalah walhamdulillah berapa kali Bu? 33 kali ya. Subhanallah walhamdulillah. Ya, Allahu akbar kali. Kemudian la ilaha illallah 34. Jadi berapa tuh? Sekali. Ya. Minimal itulah doa. Wiridan yang lain silakan saja, ayat-ayat Al-Qur'an dibaca. Itu bagian zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya Bu? Minimal itu dulu ya.
minimal amalin dulu deh habis sholat yang itu dulu ya. Ya. Sholawat, silakan berbanyak sholawat. Kenapa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika Allah memerintah sholat, Allah sholat kagak? Kagak. Ketika Allah memerintah zakat, Allah zakat gak? Tapi ketika Allah memerintah sholat, Allah dan para malaikat bersolawat kepada baginda Rasul. Solawat adalah bukti cinta kita kepada Nabi. Setelah kita mentaati Nabi dan Rasulnya, kita doakan Nabi melalui solawat. Yang pertama. Yang kedua nih, coba ya jelas. Pertanyaan yang kedua dari Ibu Halillah, kekurangan orang. Bu, al-insan mahalul khata wa nisyan. Tidak ada manusia yang sempurna, karena manusia tidak selalu baik. Yang suka baik itu siapa? Malaikat. Manusia yang tidak selalu salah terus. Yang selalu salah itu apa? Iblis. Tapi manusia berada di antara dua sifat ini. Kadang-kadang benar, kadang-kadang enggak. Kalau lagi ngaji, insya Allah imannya yajid. Ketika imannya naik, yang baik-baik yang diomongin hasil syiar, hasil daripada pengajian bagus tuh, ya. Tapi ketika stres aja, apalagi kalau sumpek di rumah, udah ngomongin yang lain, ngomongin suami, ngomongin yang lain. Nih, bagi kita apa? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Nih yang ditanyakan Ibu tadi, gimana nih kekurangan orang? Yuk kita saling menasehati di dalam hak dan kesabaran. Ada adab dan tata caranya. Jangan ngomel-ngomel di Facebook. Ngomelnya ke siapa, suruh dunia tahu. Update status urusan rumah tangga, taruh di Facebook, taruh di Instagram, taruh di TikTok. Coba kalau yang gak demen sama ibu, digoreng tambahin tuh. Kalau kita ada di antara kita yang kekurangan, adabnya apa? Deketi. Jangan diomongin di depan orangnya, kasihan, ya. Tapi apa? Deketi dengan cara mau'idotul hasanah, dengan cara lembah lembut. Bu, kalau sudah beritahu dan begitu, itu bukan tanggung jawab kita. Tapi kalau kita biarkan saudara kita berbuat maksiat, berbuat itu kita diam saja, sama aja kita dapat dosanya. Ya, Pak, sekarang ini kan mau pemilihan diumbar-umbar, biarlah politik seperti itu. Tapi adabnya mah seperti itu ya Bu ya. Kalau diantara kita minimal lah kita, keluarga kita, anak kita, saudara kita, tetangga kita. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak baik, biasanya gini, kalau amanah uang dikasih biasanya berkurang, betul apa enggak? 100.000 tahunya sampai orang berapa? 90.000. Kalau dia mah omongan nambah Bu, nambah. Jangan gitu lagi, ngaji aja masih ngegosip begitu ya. Ya manusia Bu. Makanya tadi namanya manusia harus beristighfar. Ingat, istighfar dosa, istighfar jangan 3 kali doang. Sebanyak mungkin beristighfar. Dan dosa kepada Allah mudah, tapi memang berat Bu. Dosa sesama manusia, Allah tidak akan mengampuni dosa di antara kita kalau dia tidak mau memaafkannya. Kalau tidak memaafkannya di akhirat kamu maafkan ini, nih kita akan menanggung dosanya. Nih, kalau enggak diambil pahalanya. Mau? Nauzubillah. Ya minimal meminimalisasi dikit lah gitu. Nggak ada manusia yang sempurna ya. Makanya kita setiap temu apa yuk salaman minta maaf. Ketika orang muslim dengan muslim laki-laki dan perempuan, tasabahu yadhabil ghillu an qulubikum. Ketika kita bersalaman begini, ini dan laki-laki sama perempuan ya, laki-laki sama laki-laki, perempuan bukan. Di situ ada magnetik di antara dua tangan kita dengan nadi. Maka ketika udah bersalaman, meminta maaf, dosa kita hilang insya Allah. Coba lihat Bapak Ibu, kalau ada masalah, kalau belum maaf gimana? Mendengarkan di sini kan? Tapi kalau kita yuk damaikan, yuk kita selesaikan dengan baik, dengan musyawarah, dengan mu'itul hasanah. Kira-kira kalau udah saling memaafkan enteng nggak? Enteng. Makanya jangan orang sombong gitu. Wah, gua nggak mau maafin ya. Efeknya apa Bu? Penyakit hati, dengki, iri, dengki. Ingat, kalau sudah mempunyai penyakit hati, ya, maka jauhilah kamu berbuat dengki.
Ya, fa innal hasada taqul hasanati kama taqulun narul hatabah. Karena perbuatan dengki itu akan menghancurkan seluruh amalia ibadah kita. Nauzubillah. Jadi kalau ada kesalahan teman-teman kita gak usah diomongin, datangin, kasih tahu. Ya, itu adabnya. Ya. Dan kalau memang kita udah terlanjur ya udah minta maaf, tolong dong maafin salah saya ngomong kotor ya. Itu ya Bu ya. Ya. Kalau zamannya sekarang kan memang masa-masa perpolitikan sekarang jadi cari-cari kesalahannya, waduh gitu kan. Bener aja bisa salah, apalagi salahnya. Tapi yakinlah kalau Allah sudah menjamin kita, Allah lindungi kita. Apapun mereka cari kesalahan kita, Allah akan lindungi. Insya Allah. Bertawakallah kepada siapa? Allah. Rahim. Ini kurban, walaupun memang udah lewat. Bagusnya kurban memang yang dicontohkan oleh Nabi. Termasuk dari milah Ibrahim alaihissalam itu adalah yang utama afdolnya itu adalah kambing. Afdol. Ya. Tapi Pak, soalnya juga ada unta, ada sapi, gak masalah. Ada para ulama mengatakan bahwa sapi untuk 7 orang. Ya. Yang penting jelas satu orangnya berapa. Ya. Tapi kadang-kadang kalau kita ada di sekolah nih kayak saya, oh anak-anak yuk kita kurban, gitu kan. Itu gak kurban, sebetulnya itu sedekah aja. Kurban siapa gitu gak jelas. Orang satu sekolah 2.000, misalkan 20.000, 20.000 ya dapatlah sapi gitu kan. Anggaplah memang itu pendidikan bagi mereka, tapi itu anggap aja sedekah. Itu sah Bapak Ibu. Kita tidak melihat Bapak Ibu uang dari mana. Bapak Ibu gajian coba lihat. Kalau ASN pegawai emang nggak tahu uangnya dari mana. Tahu enggak? Sudahlah. Yang banyak kan hasil kasam itu kembali lagi kepada masing-masing. Ya. Apa yang ia dapatkan, ya, halal haramnya memang itu menjadi tanggung jawab dirinya sendiri. Tapi ketika kita berkurban, yang penting diri kita percaya bahwa kurban dia udah niat baik, ya, pasrahkan sajalah kepada Allah. Masingnya sah Bapak Ibu, ya, sah. Kalau lu uang dari mana lu korupsi, berantem lu. Jangan Bu ya. Sudahlah, urusan dari sana. Kita tahu, Bang, uang di bank yang di situ Bang, nggak tahu dari mana. Bapak Ibu kerja di mana nggak tahu Bang, kerjanya hasil dari mana. Ya, betul apa enggak? Betul apa enggak? Yang terpenting kita satu. Talabul halal fardhatun min Allah. Mencari rezeki yang halal itu adalah perintah Allah. Yang terpenting satu, kita lakukan pekerjaan kita. Sesuaikan dengan syariat Islam apa yang kita kerjakan. Satu ya. Yang kedua, ketika bekerja jangan sampai kita meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan yang ketiga, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wa mahrum. Setiap harta yang kita dapatkan, ingat ada milik mereka, orang-orang fakir dan orang miskin. Jangan lihatnya di uang dari mana. Kita aja belum tentu dia dapat uang, pernahkah kita infaki dan sedekahkan? Karena kalau tidak infak dan sedekahkan, ada milik orang lain dalam diri kita. Nih, ibarat air Bapak Ibu. Ini air suci mencucikan, betul apa enggak? Ini suci, bisa diminum, alhamdulillah. Coba Ibu masukin kotoran kencing, Ibu masukin darah, kira-kira air ini jadi suci apa jadi najis? Najis. Harta Bapak Ibu cari dari halal, Ibu tidak zakatin, Ibu tidak infak dan sedekahnya, aduh, maka harta itu akan menjadi kotor. Maka melalui infak dan sedekah menjadi tazkiyatul mal, membersihkan harta kita, ya Bu ya. Kita nggak usah sudon aja Bu, sudon aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, memang dia taunya kerja di mana, judi, ya nanti gimana? Serba susah karena kehidupan kita seperti itu. Tidak ada yang bisa menjamin benar-benar harta kita bersih, benar Bapak Ibu. Tapi minimal dengan membersihkan kita melalui tazkiyatul mal itu adalah berinfak dan bersedekah. Alhamdulillah kita ngaji tadi infak, sedekah, mendapat doa malaikat. Allahumma anfiq munfiqan halqan. Ya Allah, berikanlah tambah-tambah rezeki bagi mereka yang suka menginfakkan harta dari Allah. Dengan berinfak dan bersedekah, harta kita menjadi kembang. Insya Allah kalau orang yang jujur Bu, yang amanah, yang patonah, dia tidak bisa berbohong. Karena akibat bohong itu segala sesuatunya bisa terjadi. Korupsi kenapa? Bohong. Ya, nggak jaga amanah kenapa? Bohong gitu kan. Ya, jangan jauh-jauh, minimal diri kita sendiri yuk. Ibu-ibu jangan bohong sama suami ya, sama anak ya. Minimal transparan. Eranya transparan sekarang ini. Ya, hutang banyak banget lu pakai apa? Nih Ibu. Shopee banyak. Mana tanda buktinya kagak ada. Berarti Ibu udah bohong. Bahaya. Hartanya gimana Bu dimakan?
Ya nggak bagus kan? Nggak bagus kan? Yang penting insya Allah semaksimal mungkin kita berusaha untuk mencari rezeki halalan thayyiban yang terbaik buat kita diri kita. Kalau kita amanah rezeki insya Allah, dan itu akan berkembang buat kita semua. Ya, akan menjadi kaya, tambah kayanya kalau jadi miskin. Yang miskin ribat sedekah insya Allah menjadi kaya, minimal kaya di akhirat nanti insya Allah. Cukup ya Bu ya? Ada lagi? Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah perjumpaan ini adalah merupakan, mudah-mudahan bukan perjumpaan yang terakhir. Insya Allah suatu saat mungkin nanti kita akan kajian-kajian yang lain Bapak Ibu ya. Mari kita tutup dengan doa. Ya Dzal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhir. Wa barik wa sallim wa radiyallahu li sahabat Rasulillah ajma'in amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan lisyakirin. Hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi al-majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammadin. اللهم انصر من نصر دين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدنا هذه اندونيسيا آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Curahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami semua yang hadir pada hari ini, atau pada saudara-saudaraku yang menyaksikan di rumah masing-masing. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah untuk senantiasa taat, untuk menyembah kepadamu dan menjalankan perintah-perintahmu. Ya Allah, Ya Ghaffar, Engkau Maha Pengampun. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa-dosa para pejabat kami, para pemimpin kami. Mudah-mudahan mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang bijaksana, pemimpin-pemimpin yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jadikanlah negeri kami Indonesia menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang penuh ampunan, negeri yang penuh rahmat dan kasih sayang. Berilah kepada kami pemimpin-pemimpin yang sidik, pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang amanah, sehingga mereka mampu menjadi pemimpin yang bijaksana, mengayomi masyarakat, memperhatikan masyarakat, dan mensejahterakan negeri tercinta Indonesia. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. وَبِجْعَلْنَا مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu, kurang lebihnya saya minta maaf ya. Saya bukan orang yang pintar, orang bisa Bapak Ibu. Apabila ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salahnya adalah dari kebodohan saya sendiri. Mohon apabila ada kritik dan saran silakan sampaikan kepada kami. Mudah-mudahan bisa memperbaiki untuk kedepannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.